Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat menjalani hari di era pandemi seperti sekarang ini dah. Sekarang kembali bersama saya Desintia Inten di Bisnis Anda, program yang akan mengupas dan membedah sisi perjalanan dari seorang pebisnis. Nah, dan hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial pastinya seperti biasa. Ini adalah pengusaha yang masih sangat muda, umurnya nggak jauh-jauh dari saya ternyata pemirsa. Wah, mari kita sambut saja langsung. Ini dia Ibu Wulan. Halo Ibu Wulan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah. Gimana baik. kabarnya Mpok? Alhamdulillah baik, Po Desi. Empok ya jadinya ya. Iya. Tadi perjalanan cukup jauh ya ternyata Ibu ya, dari Cibitung pemirsa. Wow, mungkin Ibu Wulan bisa memperkenalkan diri ke pemirsa sedikit tentang Ibu dan usahanya ini, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nama saya Ratna Wulansari, biasa dipanggil Bu Wulan. Saya adalah seorang entrepreneur muda. Usaha saya yaitu di bidang kuliner, dodol. Ini produk-produk saya. Ini produknya Bu ya, banyak sekali pemirsa iya. bisa dilihat. Iya. Nah, Ibu Wulan ini adalah tadi sudah dikatakan entrepreneur muda atau pebisnis muda yang pada zaman sekarang ini seperti kita tahu pemirsa, kuliner sudah mulai tergerus ini ya Bu ya oleh kuliner yang dari luar. Nah, dan Ibu Wulan ini masih tetap memproduksi dodol Betawi yang pada saat ini juga pasti masih banyak ya Bu ya penggemarnya. Masih banyak ya, Bu ya? penggemarnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja akan berbincang dengan Ibu Wulan. Mungkin berawal dari bagaimana nih Bu awalnya Ibu bisa berbisnis dodol Betawi ini. Awalnya saya berbisnis dodol Betawi ini yaitu dari usaha keluarga saya. Itu usaha keluarga dimulai dari tahun 1990-an, Mbak. Gitu. Nah, jadi pertama pencetus dodol Betawi di Kampung Ceger ya, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung itu adalah kakek dan nenek saya. Gitu. Nah, setelah kakek dan nenek saya berhasil di bidang usaha ini, kemudian orang tua saya atau papa dan mama saya melanjutkannya. Oh, iya, gitu, setelah iya. papa dan mama melanjutkan, sekarang saya juga melanjutkannya, gitu. Nah, dari awal mula kakek dan nenek saya itu usaha, jadi sekarang banyak para produsen dodol di Kampung Ceger itu sekarang menjamur, Mbak, jadi banyak. Kurang lebih itu ada 40 UKM dodol di Kampung Ceger tersebut. Seperti itu. Nah, kenapa juga ya saya namakan dodol Babah Haji. Nah, dodol Babah Haji ini sebagai tanda penghormatan saya kepada kakek. Kalau dulu tuh saya tuh nyebut kakek itu baba, karena orang Betawi kan rata-rata kan kalau nyebut ini kan baba gitu, seperti itu. Supaya apa? Saya nggak lupa gitu. Saya nggak lupa bahwa usaha ini memang usaha dari keluarga, dari turun temurun. Ya nanti misalkan anak saya melanjutkannya, jadi supaya ingat gitu bahwa pencetusnya dulu kakek dan nenek saya seperti itu. Ibu sendiri ini dari tahun berapa Bu? Kalau saya untuk Babah Haji ini? Untuk Babah Haji ini dari tahun 2016. Dari tahun saya 2016. yang pegang. Oh, jadi hampir sudah 5 tahun ya Bu ya? Kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Oke, Ibu tapi kenapa sih Bu, Ibu ini kan Ibu masih muda ya, dan biasanya nih anak muda ini biasanya tuh inginnya tuh ke modern-modernan gitu ya. Tapi Ibu sebagai pengusaha muda, Ibu berinisiatif untuk tetap mengembangkan budaya Betawi ya Bu ya ini, karena dodol Betawi ini kan pasti mungkin sudah bisa dikatakan sudah zaman dulu gitu ya. Tapi Ibu kenapa sih Bu ingin tetap mengusahakan dodol Betawi ini? Iya, saya masih mempertahankan usaha nenek moyang saya gitu, nenek saya, kakek saya ini karena sekarang itu kan udah jarang anak-anak muda gitu kan, istilahnya mau
kebanyakan kuliner itu kan kuliner zaman sekarang. Jadi kebanyakan anak-anak muda sekarang itu nggak tahu, Mbak. Jadi makanan apa sih gitu kan, dodol. Kenapa enggak sekarang kita menjalankannya dodol, tapi sekarang ini saya kemas dengan berbagai varian rasa. Jadi anak-anak kecil pun suka dengan rasa itu. Tadinya kan cuman ada rasa original aja ya. Nggak ada rasa seperti sekarang, ada keju, ada Oreo, gitu, ada kacang wijen, ada red velvet juga gitu. Nah, sekarang saya kemas untuk anak-anak milenial supaya mereka suka gitu dengan dodol khas Bekasi ini, Betawi ini, seperti itu. Gitu ya. Jadi pemirsa, Ibu ini hebat sekali ya tadi ya, karena memang ini turun temurun ya Bu ya. Ibu juga mungkin ingin tetap melestarikan makanan yang khas dari Betawi, dan tetap ternyata dibumbui dengan kemodern-modernan ya, dengan bisa dilihat pemirsa di sini. Ini ada apa ya? Ini dodol bucin. Ya, ini dodol bucin tuh ya, buta cinta. Jadi dikemasnya juga lebih modern ya Bu ya, tidak seperti pada zaman dulu. Oke Bu, mungkin Ibu kan tadi ini dodol ini ternyata sudah ada dari tahun 90-an ya Bu ya, saat kakek mungkin yang mencetuskannya. Ada perbedaan gak sih Bu antara produksi saat zamannya kakek Ibu dan sekarang saat Ibu sudah berbisnis di tahun 2000-an ini? Iya. Jadi sekarang saya memproduksi ini masih tetap mempertahankan ketradisionalan, Mbak. Iya. Walaupun memang kita sekarang bisa ya untuk menghemat waktu gitu kan, menghemat tenaga, pakai macam-macam alat yang ditawarkan oleh dari dinas dan dari instansi yang lain, tapi kita tetap mempertahankan itu. Karena apa? Ya memang filosofi dodol itu kita tuh bagaimana kita melatih kesabaran dalam arti ngaduknya. Ngaduk dodol itu kan nggak cukup sejam 2 jam, Mbak. Berapa jam tuh Bu? Itu kurang lebih 7 sampai 8 jam. Masya Allah, 7 sampai 8 jam harus betul-betul. 8 jam kita ngaduk itu, harus nggak boleh berhenti. Jadi harus bergantian. Jadi Ibu masih tetap seperti itu? Masih tetap. Jadi kalau zaman dulu nih Bu, yang saya tahu ya, bikin dodol itu katanya kan pakai bara apinya itu dari kayu bakar. Kayu gitu bakar. Ya, Bu ya? Ibu sekarang masih pakai kayu bakar. Jadi tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, karena kita masih tetap mempertahankan tradisi usaha dodol Betawi ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita tidak berubah sedikit pun. Tapi mungkin ini yang membedakannya ada apa aja Bu? Tadi kan produksinya mungkin Ibu masih sama ya, tapi mungkin sekarang yang membedakan Ibu dengan pendahulu Ibu apa? Jadi yang membedakan itu sekarang kemasan, Mbak. Kemasan, terus varian rasa. Mungkin kalau zaman dulu kan dodol Betawi itu dikemas di satu baskom yang besar, yang gede. Jadi nanti tuh kalau udah keras kan bisa dipotong-potong, seperti itu. Tapi sekarang untuk lebih praktis, cara makannya juga gampang, jadi kita kemas seperti ini. Jadi bisa dibawa kemana-mana juga, seperti itu. Makannya juga istilahnya lebih mudah. Jadi memang yang membedakannya mungkin Ibu berinovasi membuat ini ya Bu ya, packagingnya yang lebih menarik juga. Oke. Tapi untuk bahan-bahannya sendiri nih Bu, ada perbedaan atau bisa dijelasin dong Bu, sebetulnya bikin dodol ini tuh bahannya apa aja? Dodol ini bahannya itu dari tepung ketan, dari santan kelapa, terus juga dari gula merah, gula putih, pakai pandan sama sedikit garam. Itu aja. Itu aja ya Bu ya. Oke, kalau untuk ini Bu, ini kan dodol itu biasanya manis banget gitu ya Bu ya. Itu ada tambahan apa gitu Bu? Dari manisnya itu udah cukup dari gula. Dari gula aja itu udah. Dodol ini pun bisa bertahan sampai sebulan 2 bulan. Kita tanpa bahan pengawet. Tapi tadi kan pakai santan ya Bu ya? Pakai santan. Tapi pakai santan tapi bisa berbulan-bulan. Iya, bisa berbulan-bulan. Itu mungkin ada tipsnya atau apa Bu saat memproduksi? Iya, jadi kita satu ya kualitas bahan baku. Bahan bakunya kualitasnya juga harus bagus. Pertama, kedua juga itu kebersihan dari alat-alat produksi kita. Ketiga,
ya memang kita harus mateng banget gitu dodol itu. Jadi nggak boleh istilahnya belum mateng terus tiba-tiba kita angkat gitu. Terus di packagingnya juga, dikemasnya juga, kalau dodol itu harus benar-benar dalam keadaan dingin. Nggak boleh tuh panas-panas langsung dikemas gitu, nggak bisa. Itu yang membuat menurunnya kualitas dari dodol tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Bu, Ibu kan ini membuat di rumah sendiri ya, Bu ya? Di rumah sendiri. Home produksi, dan Ibu sekarang sudah punya berapa karyawan tuh, Bu, untuk membuat dodol? Sekarang karyawan kalau untuk harian ya, Mbak ya. Kalau untuk harian karyawan saya kurang lebih ada 10 orang. 10 orang? 10 orang. Itu 10 orang dibagi-baginya seperti apa, Bu, pekerjaannya? Pekerjaan jadi masing-masing. Ada yang ngadonin, ada yang marut kelapa, ada yang bagian ngaduk dodolnya, ada yang packaging juga, seperti itu. Itu yang ngaduk dodol mungkin untuk para pria kali ya, Bu? Iya, untuk atau ada laki-laki juga wanita kuat yang ini, Bu? Ada juga. Aduh, ya Allah, Masya Allah. 7-8 jam harus ngaduk. 7-8 jam itu kita harus selalu ngaduk harus stay ngaduk terus, nggak boleh berhenti. Tapi ini Bu, karena tadi kan 7-8 jam ngaduk nih Bu. Tapi Ibu sehari ini bisa memproduksi berapa banyak dodol? Kurang lebih satu kali produksi itu kita memproduksi 80 kg dodol. 80 kg dodol? Satu kuali besar. Oh, jadi sekali bikin itu Ibu langsung satu kuali besar, langsung 80 kilo? Iya, itu pun kita bukan pakai kuali yang biasa, Mbak. Kita tuh pakai tembaga. Oh, itu membedakannya jadinya biar apa, Bu? Ya biar cepet matang. Biar cepet matang, matangnya juga merata, seperti itu, nggak gosong-gosong kayak gitu. Kan kalau pakai kuali biasa itu kan ya nanti takutnya gosong atau gimana gitu. Memang ciri khasnya itu kita pakai kuali itu. Oke. Ibu kalau di rumah sendiri nih, Ibu kan tadi produksinya di rumah ya, Bu ya. Di rumah memang khusus untuk membuat dodol atau ada yang lainnya, Bu? Kalau di rumah itu memang kita udah ada tempat tersendiri untuk buat dodol itu. Udah ada dapurnya sendiri. Jadi kita nggak bisa di rumah seperti di dapur kita, nggak bisa kayak gitu. Ya dia khusus kita punya dapur sendiri. Oh, jadi seperti Ibu itu. Di rumah khusus untuk produksi ada dodol untuk tempat aja. Produksinya sendiri ada. Oh, oke. Ibu, aku penasaran banget nih ya. Saya penasaran. Ini kan Ibu katanya dodol bucin nih, Bu. Ini terinspirasi dari mana sih, Bu? Kok bisa ngasih namanya seunik itu gitu, dodol bucin? Dodol bucin itu kita ya memang tujuan saya itu untuk para remaja, anak-anak muda itu istilahnya biar mau gitu loh. Ini loh dodol, bahwa kan kalau anak muda itu identik kan dengan ngasih coklat gitu kan, ngasih coklat ke pacarnya gitu, ke orang tersayang. Nah sekarang kita rubah mindset mereka gitu. Nah kenapa enggak kalau misalkan ngasih ke pacar nggak harus coklat, bisa dodol juga rasanya enak, banyak varian rasanya gitu kan, seperti Oreo, red velvet, ada coklat, terus ada kacang wijen gitu, dan ada rasa-rasa yang lain gitu. Tapi ini dengan inovasi Ibu membuat dodol bucin ini, respon masyarakat gimana, Bu? Respon masyarakat mereka lebih ya senang sih. Lumayan banyak juga permintaan karena lebih praktis. Kadang kan orang biar lebih praktis ya, mungkin kalau ngasih cuman segolong gini sama temen nggak enak lah. Kalau ini kan memang kemasannya juga lebih rapi gitu, Mbak. Kemasannya juga lebih bagus gitu. Oh iya, oke. Ibu, tapi nih Ibu kan karena ini usaha sudah sangat lama ya, Bu ya, dari tahun 90-an. Mungkin kalau pendahulu Ibu sudah mengalami nih namanya pasang surut mungkin ya. Nah, ini adalah tantangan Ibu juga mungkin ya, di era yang milenial seperti saat ini. Pasti Ibu juga pernah mengalami pasang surut ya, Bu ya? Pernah mengalami. Pernah ya, Bu ya. Tapi Bu, kita simpan dulu jawabannya, pemirsa. Pasang surut Ibu Wulan yang telah mengembangkan atau tetap melestarikan si dodol Betawi ini. Nanti di segmen kedua ya, Bu ya, setelah jeda-jeda berikut ini, tetap di bisnis Anda.